Pemirsa, mengingat di Jakarta juga sempat terendam banjir, kita akan memantau daerah di Jakarta. Pemirsa, saat ini sudah terhubung bersama rekan kami ada di Lami Aulia. Di Lami, seperti apa kondisi saat ini di kawasan Pegangsaan 2 Jakarta Utara? Ya, selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan langsung di Jalan Rawa Indah Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, bahwa banjir yang kemarin ini sempat tinggi, ada di ketinggian 30 hingga 40 cm. Dan pada sore hari ini tempatnya memang sudah surut begitu ya, sehingga aktivitas warga dapat berjalan kembali, kendaraan seperti motor ini dapat berlalu lalang kembali di kawasan Jalan Rawa Indah. Kemudian kalau kita melirik kembali, kemarin memang sempat diungsikan lebih dari 200 warga atau 3 RT ke tempat evakuasi atau musola terdekat di kawasan Rawa Indah yang tidak terdampak banjir. Namun begitu, penuturan warga pada sore hari ini, masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing, mulai kembali berbenah begitu ya terkait dengan hasil atau sisa-sisa dari banjir ini. Dan saya dapat laporkan bahwa masyarakat ini mengungkapkan memang Rawa Indah Pegangsaan 2 ini selalu jadi langganan banjir setiap tahunnya, terlebih apabila terjadi hujan besar yang mengguyur kawasan Jakarta, sehingga masyarakat berharap kepada pemerintah Jakarta untuk memberikan solusi atas banjir yang terus-menerus terjadi di kawasan ini. Kemudian Kevin dan juga pemirsa, kalau kami pantau sebetulnya bendungan atau sungai di sekitaran Rawa Indah ini masih tinggi, namun tidak terjadi banjir begitu ya, karena mengingat kondisi cuaca yang pada sore hari ini cukup cerah, sehingga kita harapkan tidak ada banjir susulan dalam waktu dekat ini yang melumpuhkan aktivitas warga. Sementara demikian, kembali ke Anda, Kevin. Baik, terima kasih Delami atas laporan Anda langsung dari kawasan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas. Ya, sementara pemirsa, dari menanggapi pemaparan Menteri Nusron, anggota Komisi 2 DPR, Deddy Sitorus mendesak pemerintah untuk melakukan sinkronisasi pemberian izin pengelolaan lahan. Saya nggak tahu Kemendagri dan ATR BPN harus punya apa ini? Punya kewenangan juga Pak bicara. Tadi kan Pak Nusron bicara tentang terlalu banyak PPKH di hulu di atas itu. Kemendagri dan ke ATR BPN itu apa? Cuma stempel, cuma nonton. Kadang-kadang pemerintah daerah itu nggak tahu Pak, tiba-tiba hutannya udah dikasih di Jakarta sana Pak. Tambangnya, apanya, semua. Yang ngerti persoalan itu orang daerah Pak. Yang ngasih izin orang duduk-duduk di Kementerian Kehutanan. Sinkronisasinya kita bagaimana? Kan harus selalu ada Pak. Ekosistem policy making kita itu kayak apa sebenarnya? Kita harus bersyukur Pak, rakyat kita ini nggak pemarah Pak. Ya, kemarin bendera putih cuma sebentar. Tapi percayalah, ini menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan puing-puing pesawat hilang yang membawa 11 penumpang di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Petugas memperluas radius pencarian korban dengan menggunakan drone. Basarnas terus melakukan pencarian korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Proses pencarian dilakukan di darat dan melalui pantauan udara. Petugas juga melakukan upaya pencarian dengan drone menyisir lereng gunung. Medan yang curam menjadi kendala petugas dalam mencari korban. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Indonesia masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan pesawat ATR 42500 yang membawa 3 penumpang dari KKP dan 8 awak tersebut. Pemirsa, perkembangan terbaru, tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Penemuan jenazah korban menjadi titik krusial dalam operasi yang telah berlangsung selama 3 hari di medan yang ekstrim perbatasan Maros, Pangkep. Lokasi penemuan satu korban pria berada di dinding tebing dengan kemiringan ekstrim
hingga 90 derajat sehingga menyulitkan proses evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan teknik grappling, yakni menggunakan tali dari atas tebing. Setelah berhasil ditarik dari dinding tebing, korban rencananya akan segera dibawa menuruni jalur darat menuju posko Tombo Pulu. Sementara itu korban kedua ditemukan di kedalaman 500 meter, diduga berjenis kelamin perempuan. Ada kabar gembira bahwa tim kita selain berhasil mengevakuasi beberapa puing dari pesawat, rupanya tadi sudah saya yakinkan kepada tim yang di depan melalui komunikasi radio bahwa sudah ditemukan satu korban. Dan sekarang sedang berupaya untuk kita evakuasi ke posko Aju di Tombo Pulu ini. Kondisi korban kami belum bisa menyampaikan di sini. Yang jelas ini butuh effort yang cukup keras karena memang kondisinya luar biasa. Dari sana disampaikan sekarang kondisinya cukup tertutup, berkabut dan medan sangat sulit. Tetapi ini tidak sesulit kalau mungkin kita akan melaksanakan perjalanan ke posko Aju di Tombo Pulu ini. Sejumlah warga di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sempat mendengar suara dentuman keras dari arah pegunungan di belakang rumah mereka. Suara dentuman sempat didengar warga yang diduga berasal dari jatuhnya pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak saat dalam penerbangan. Menurut warga, suara yang terdengar sangat berbeda dari bunyi ledakan yang biasa terdengar dari arah pabrik di kejauhan. Meski tidak melihat kejadian secara langsung, warga merasakan getaran dan suara keras. Ya, itu suara yang tadi ya Bu? ya. Tapi tahu kalau itu suara pesawat atau bagaimana Bu? Tidak. Bu. Berapa kali kita dengar, Bu? Satu. Terhantam Jadi, turunnya. Saya tidak tahu saya ada ke apa itu karena tidak pernah dengar tahu. Besar suaranya itu. Informasi semuanya. Jadi tadi malam ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, apakah ELT-nya bekerja apa tidak? Biasanya kalau pesawat menabrak gunung atau menabrak lereng, itu ELT-nya ikut hancur sehingga tidak berfungsi. Bukan ELT-nya